Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusiana Kasih. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi di Universitas Tarumanagara. Hari ini saya ingin menyampaikan kasus yang ada di sekitar saya dan kaitannya dengan konsep psikologi positif. Kasus saya yang pertama berasal dari lingkungan saya sendiri. Saat saya masih SMA, lingkungan pertemanan saya kurang mendukung saya untuk memunculkan emosi positif. Saya merasa tertekan dan akhirnya saya tidak bisa mengeluarkan emosi positif itu. Teman-teman saya juga sering merendahkan saya. Semenjak saya lulus, saya terlepas dari pengaruh buruk teman-teman saya dan perlahan mencari komunitas yang bisa mendukung saya. Dan saya pun bisa mengeluarkan emosi positif tersebut. Konsep yang akan saya bahas dari kasus ini adalah positive emotion dan social well-being. Emosi positif sangat berperan dalam kehidupan saya saat ini. Saat saya mulai mengeluarkan emosi positif itu, saya merasa saya jadi lebih terbuka terhadap lingkungan saya, dan cara berpikir saya pun juga ikut berubah. Dan emotional intelligence saya juga ikut berubah. Yang awalnya saya mudah sekali marah, perlahan saya bisa menahan emosi saya. Karena sebelumnya saya lebih sering mengeluarkan emosi marah untuk melampiaskan segala sesuatu. Karena saya tidak punya pemahaman akan emosi. Dan semenjak saya keluar dari lingkungan itu, saya jadi perlahan belajar untuk memahami emosi saya dan berusaha untuk mengeluarkan emosi positif ke lingkungan saya sekarang saat ini. Social well-being saya juga meningkat karena saya lebih merasa diterima di lingkungan saya saat ini. Saya merasa saya menjadi bagian dari lingkungan saya dan saya diterima oleh lingkungan saya. Saya juga merasa dihargai oleh lingkungan saya saat ini. Semua hal ini tidak bisa saya dapatkan di lingkungan saya yang sebelumnya. Sehingga social well-being saya tidak bisa berkembang dengan baik. Kasus kedua yang ingin saya bahas adalah tentang teman saya yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Di KTP dia beragama Kristen, bersekolah pun di sekolah Kristen, tapi tidak percaya sama sekali. Konsep yang akan saya bahas adalah tentang agama yang berhubungan dengan well-being. Agama berhubungan dengan well-being. Karena berbagai penelitian menemukan semakin besar religiusitas seseorang berhubungan erat dengan kepuasan hidup mereka. Saya melihat teman saya ini tidak pernah puas dengan hidupnya. Dia selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Religiusitas juga berpengaruh pada kesehatan seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang yang religius adalah biasanya mereka punya support yang lebih baik, lebih banyak emosi positif yang dikeluarkan, lebih mudah memaafkan, dan juga lebih banyak waktu bermeditasi atau berdoa. Dari yang saya lihat, teman saya ini tidak menunjukkan faktor-faktor yang saya sebut tadi. Malah saya melihat dia sering sekali sakit dan sakitnya bermacam-macam. Saat sakit pun bisa memakan waktu yang agak lama. Hal-hal ini memiliki resiko lebih kecil kepada orang yang religinya cukup baik. Kasus ketiga yang akan saya bahas sekarang adalah tentang teman SMP saya yang mempunyai toxic relationship, di mana sang perempuan terlalu menuntut, egois, dan semena-mena terhadap pasangannya. Padahal pasangannya sudah melakukan apa yang dia bisa untuk perempuan ini. Dalam kasus ini, sang perempuan menggunakan gaya cinta dari Hendrik dan Hendrik, yaitu gaya cinta ludos. Karena dia tidak punya komitmen, dia fokus hanya untuk kesenangan semata, dan jika dia merasa bosan, dia akan meninggalkan pasangannya. Dan ini dilakukan olehnya berulang kali. Gaya cinta ludos yang dimiliki si perempuan ini jugalah yang menyebabkan tidak adanya relationship satisfaction dalam hubungannya. Karena tidak adanya prediktor relationship satisfaction, yaitu communication. Communication dibutuhkan sebagai penentu utama dalam sebuah hubungan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, hubungan bisa rusak begitu saja karena kesalahpahaman. Dalam kasus ini, mereka tidak punya komunikasi yang baik sehingga sering terjadi konflik yang bisa merusak hubungan. Dari apa yang saya lihat selama ini, kebanyakan si perempuan mengeluarkan respon destruktif atau menghancurkan, baik aktif maupun pasif.
sehingga membuat pasangannya tidak bisa menerimanya lagi karena respon yang dia berikan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.